Tapi sebenarnya dia nggak gacor-gacor amat. Karena yang terakhir Miss Helger itu kan jadi center back ya. Eliano dia bukan penyerang murni. Nah, masih ada posisi lagi nggak sih yang pengen diambil buat naturalisasi? Khususnya untuk posisi penyerang. Ternyata Tiani Renner Lekatompesi, main turun Indonesia yang main di Milan tapi nggak mau bela timnas Indonesia dan lebih milih timnas Belanda. Selamat datang di Kobol. Dulu waktu gue kecil, gue sering banget main di rental sampai cabut-cabut sekolah. Biasanya kan programmer itu mantan anak warnet ya. Dia biasanya lama di warnet, paket malam tuh sampai pagi. Kalau gue enggak. Waktu itu di rental PS tuh ada paketan setiap kali main 2 jam dia gratis 1 jam. Nah itu yang gue kejar. Gue lebih suka main PS apalagi Winning Eleven ya dibanding main warnet kayak Ragnarok. Gue kurang ngerti gitu-gituan. Sorry, gue kayaknya waktu itu pernah salah ngucap. Gue kelas 3 SD di 2008. Sebenarnya gue tuh 2003 kelas 3 SD. Itu lagi baru banget muncul PlayStation 2. Waktu awal PlayStation 1 juga gue sering main juga sih. Waktu itu main WE juga, cuman gue lupa WE berapa. Intinya keseringan main di rental, terus mainnya bola terus. Jadi waktu SD itu gue punya temen, dia kakaknya punya rental PS kalau nggak salah. Nah, waktu itu posisi temen gue itu rumahnya lumayan jauh dari gue. Jadi pas kita cabut dari sekolah, kita ke rumahnya dia dulu. Rumahnya dia terus nyari rental PS yang ada di tempat kakaknya. Nah kebetulan rental PS di tempat kakaknya itu selalu ada yang kosong. Jadi kalau kita main di situ tuh main 2 jam gratis 1 jam. Nah, selain di rumah kakaknya itu, kita punya satu tempat rental lagi yang dekat rumah gua. Sebenarnya rental yang di situ bukanya pas gua udah akhir-akhir SD sih. Jadi nggak pas awal banget SD. Di rental yang dekat rumah gua ini, gua tuh sampai dicari nama nyokap gua kalau gua nggak pulang-pulang. Biasanya kalau main anak SD itu kan maghrib udah pulang ke rumah ya. Gua nggak tahu sih, mungkin sekarang ada yang udah sampai lebih dari maghrib masih di luar. Tapi zaman dulu tuh motor masih tabu banget buat anak SD. Jadi kebanyakan sebagai anak SD tuh seringnya main di rental atau main ya masih kelereng, layangan. Belum ada main cewek, main motor. Belum ada kayak gitu-gitu. Apalagi sampai cabut dari rumah berhari-hari. Itu udah tabu banget sih zaman dulu. Nah, singkat cerita waktu itu gue di rental sampai jam 8 malam atau jam 7 malam gue lupa. Intinya gue dicariin sama nyokap gue. Waktu itu belum ada handphone. Mungkin ada handphone cuman buat kalangan terbatas aja ya, karena handphonenya tuh masih jadul banget kayak 3310. Pokoknya HP-HP yang cuma bisa dipakai gamenya Snacks, Space Impact gitu-gitu doang. Dan kebetulan yang pegang HP tuh cuman bokap gue doang. Jadi gue gak pegang HP. Nah nyokap gue tuh sampai apal kalau gue udah gak ada di rumah lebih dari jam 6 sore, dia pasti nyamperin ke rental PS yang dekat rumah gue. Ya bener aja ada gue di situ sama temen gue. Di tahun 2003 Winning Eleven yang gacor timnya ya, setahu gue masih di AC Milan, Inter Milan. Wah itu gacor-gacor parah sih. Di AC Milan tuh masih ada Seva atau Shevchenko, terus masih ada Kakak, Pirlo, Maldini. Wah itu back gak bisa ditembus sih, parah. Gue inget banget gue main WE pakai Shevchenko nendang dari luar kotak penalti, gol mulu. Udah gitu gue jarang pakai Inzaghi sih sebenarnya. Tapi kalau di real dunia nyata Inzaghi itu kan kayak striker yang bolanya nyamperin dia terus ya. Cuman kalau di WE dia kurang laku sebenarnya. Tanpa mendiskreditkan Inzaghi ya, dia di dunia nyata tuh gokil banget sih, gacor parah. Gue seneng banget nonton Inzaghi pas gue masih kecil. Soalnya bola tuh kayak nyamperin ke dia terus dia cetak gol. Padahal dia diem aja dan muter-muter nyari bola. Nah kalau Shevchenko itu dia lebih dimanjain ya. Jadi kalau di Milan itu kan dia kayak prince-nya Milan banget waktu itu. Jadi bola-bola tuh sering dilambung diumpan ke Shevchenko. Nah ada juga anak muda yang baru banget debut kalau nggak salah tahun-tahun segitu, yaitu Ricardo Kakak. Ini di real life ya, bukan di Winning Eleven. Ini orang baru masuk main pengganti Seedorf kalau nggak salah. Terus dia ngesut dari tengah lapangan gol. Wah ini udah beyond expectation banget sih. Kakak gacor parah. Terus sebelum masuk ke Juventus, Pirlo ini tuh sebenarnya lama juga di AC Milan. Gue seneng banget sama gaya mainnya Pirlo karena dia tuh nyantai banget ya kalau dilihat di lapangan. Karena menurut dia tuh main bola itu pakai otak, alatnya itu kaki dan badan kita. Makanya gue kadang sering pasang Pirlo di WE yang gue mainin di 2003. Biasanya buat crossing umpan lambung atau crossing switch play lah, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Parah sih, dia umpannya nggak pernah miss, nggak pernah nggak akurat. Nah terus ada juga Maldini. Wah kalau ngomongin Maldini nggak ada habisnya sih ceritanya. Maldini itu kan sebenarnya dulu bokapnya udah pernah main di sepak bola juga. Namanya siapa Maldini gitu gue lupa. Nah kalau di real life Maldini ini
ini tuh salah satu back yang susah banget dilewatin. Bahkan gue pernah lihat ada konten di TikTok tuh disuruh milih defender yang paling dia favoritin. Ini yang milih pemain bola ya. Kebanyakan tuh pada milih Paolo Maldini. Nah, segitu mengerikannya si Paolo Maldini sampai semua pemain bola milih dia sebagai favorite defender. Tapi karena di back tengah waktu itu udah ada Nesta, biasanya gue pasang Maldini di back kanan. Dan biasanya gue pakai buat crossing juga. Dan masih banyak banget ya pemain-pemain jadul yang legend banget di AC Milan kayak Dida, terus ada Cafu, dan masih banyak lagi. Nah, waktu zaman gue kecil, Winning Eleven itu kan ada main Master League ya. Dan Master League itu biasanya kita save dulu supaya pas match berikutnya kita kalah, kita bisa load tuh savean kita. Nah, waktu zaman gue kecil, memory cardnya PS2 itu lumayan mahal cuy. Harganya sekitar 100 ribuan kalau nggak salah. Dulu buat anak SD, gue itu jajan sehari cuman 2.000 kalau nggak salah. Kalau di tempat gue, dulu waktu gue SD, bubur itu harganya masih 500 rupiah. Jadi gue SD bisa makan bubur aja kenyang tuh sebenarnya. Masih sisa 1.500. Nah, buat mencapai memory card yang harganya 100 ribu, kan gue butuh waktu minimal 100 hari ya. Which is itu bisa sampai 3 bulan lebih. Belum lagi jajan gue kepotong sama weekend. Ya masa kalau kita weekend kita dapat jajan juga? Enggak dong. Anak SD bos. Nah, setiap gue pakai Winning Eleven main Master League, gue selalu pakai AC Milan. Pakai AC Milan gue nggak usah beli memory card, gue menang terus. Ini saking gacornya Milan zaman itu ya. Masih ingat ya sih minggu lalu AC Milan tuh main lawan Inter Milan. Ini derby yang udah lama banget ditunggu sama penggemar i Rossoneri, fansnya AC Milan. Setelah beberapa kali pertandingan tuh AC Milan nggak pernah menang lawan Inter Milan. Nah, AC Milan itu kan di tahun 2022 gue lupa, dia beli Pulisic. Christian Pulisic ini salah satu pemain yang gacor banget sebenarnya, cuman waktu di Chelsea dia agak melempem. Nah, Christian Pulisic ini bisa dibilang pemain yang paling gacor di tahun 2023-2024 buat AC Milan. Kalau dilihat dari kontribusi gol dan asisnya dia. Masih ingat waktu Liga Champions Milan lawan Liverpool, walaupun Milan kalah tapi Pulisic ngegolin. Berarti kan dia gacor banget kan, walaupun emang Milan kalah 3-1 sih waktu itu sama Liverpool. Gua akuin emang Liverpool mainnya lebih gacor lagi, parah. Dan Milan juga sempat menang lawan Venezia kalau nggak salah 4-0. Venezia itu kan ada J. Izes ya, kapten timnas Indonesia. Nah, pas ngelawan Bang Ijes, Pulisic juga ngegolin buat AC Milan. Nah, puncaknya di Inter Milan lawan AC Milan. Pulisic akhirnya ngegolin juga dan menangin 2-1 buat AC Milan. Nih, gue udah dapat statistiknya untuk Inter Milan versus AC Milan dari tahun 2023 September itu Milan kalah 5-1 sama Inter Milan. Terus Mei 2023 Milan kalah lagi sama Inter Milan 1-0. Itu di Liga Champion ya. Terus di Liga Champion juga masih di bulan yang sama tapi leg yang beda, AC Milan kalah sama Inter Milan 2-0 di tahun 2023. Jadi dari 3 laga terakhir aja Milan tuh selalu kalah gitu sama Inter Milan. Nggak di level Serie A atau di Champions League. Nah, tapi yang menariknya di game terakhir Milan lawan Inter, gol penentu kemenangan Milan itu dicetak sama Gabbia lewat assist dari Tiani Renner Lecatompesi. Jadi waktu itu yang menendang free kick dari Tiani, terus Gabbia nyundul dan gol. AC Milan 2, Inter Milan 1. Nah, gue pengen ngebahas terkait Tiani Renner di video ini sebenarnya. Main keturunan Indonesia yang main di AC Milan. Sayang banget ini pemain nggak mau join ke Indonesia. Tapi daripada kita berlarut-larut gara-gara Tiani nggak mau join ke Indonesia, kita bahas dulu ya. Sebenarnya Tiani Renner Lecatompesi ini tuh siapa sih? Nah, jadi Tiani Renner Lecatompesi ini ibunya itu orang Ambon, Maluku, Indonesia. Kalau kalian sempat dengar ada 2 naturalisasi baru yang bakal join ke timnas Indonesia, yaitu ada Mads Hilgers dan Eliano Renner. Nah, si Eliano Renner ini adalah adik dari Tiani Renner Lecatompesi. Adik kandung ya, jadi sedarah. Jadi walaupun kita nggak bisa ngambil Tiani Renner, setidaknya kita punya adiknya yang sama-sama gacor, sama-sama keturunan Indonesia. Nah, balik lagi ke Tiani Renner, dia ini dikontrak sama Milan sampai 2028. Jadi kontrak si Tiani Renner ini mulai dari 2023 sampai 2028. Totalnya 5 tahun dikontrak sama Milan. Nah, pas gue lihat di website transfer market, nilai pasarannya Tiani Renner buat transfer dari dia ke tempat lain itu sekitar 500 miliar. Bayangkan kalau misalkan Tiani Renner main di Indonesia, itu satu timnas Indonesia harganya masih lebih mahal Tiani Renner. Nah, karena harganya semahal itu, gue jadi penasaran. Gue coba mainin AC Milan di Pro Evolution Soccer atau PES. Gue pengen tahu segacor apa sih 500 miliar ini. Nah, setelah gue mainin di PES, ternyata Tiani Renner ini posisinya bisa banyak juga ya. Dia bisa di central midfielder, dia bisa di attacking midfielder, bahkan di defensive midfielder juga dia bisa. Tingginya tuh ada di 185 cm. Artinya dia cukup tinggi buat sundulan-sundulan. Tapi sebenarnya kalau dari statistik yang ada di PES, dia nggak gacor-gacor amat. Yang bagus itu visinya dia, sama fisiknya dia yang lumayan kuat. Jadi kalau main bola itu setahu gue, kalau visinya bagus, dia bakal bisa
cetak gol atau jadi assist. Tapi kalau visinya melempem, dia nggak bakal bisa cetak gol sampai kapan tuh. Itu yang ngomong Coach Justin ya, bukan gua. Nah, Tiani ini tuh cocok banget dijadiin gelandang. Gue pikir si Tiani Reiner ini kan secara statistik di PES-nya itu kan rata-rata kuning ya, nggak ada yang hijau kalau nggak salah. Tapi pas dia dipakai sebagai penendang corner, itu rating dia tuh dibandingin sama pemain lain di Milan, dia cukup gede, 78 atau 79 gitu, dibandingin sama pemain lain yang ada di Milan ya. Jadi yang penendang free kick atau corner itu biasanya si Tiani Reiner yang ngambil. Jadi nggak heran si Tiani Reiner ini harganya lumayan mahal. Dan gue nggak jarang juga nyetak gol pakai si Tiani Reiner pas gue pakai AC Milan di Master League-nya Pro Evolution Soccer. Terus kenapa sih dia tuh nggak mau join ke timnasnya Indonesia? Jadi Tiani Reiner ini di tahun 2023 dia pertama kali dipanggil sama timnas senior Belanda. Jadi gue rasa Tiani sih dia pengen banget fokus buat bela timnas Belanda ya. Ya wajar aja Indonesia jadi second choice buat dia. Karena di 2023 itu jadi kali pertama si Tiani dipanggil ke timnas Belanda, dan kita tahu timnas Belanda udah punya banyak banget pemain bagus kayak Van Persie, Robben, bahkan yang dulu-dulu tuh kayak Gullit, itu semuanya dari timnas Belanda. Wajar banget sih, gue ngerti Tiani Reiner pasti bakal lebih milih timnas Belanda. Udah gitu di World Cup kemarin Tiani Reiner juga sempat nyetak 1 gol waktu ngelawan Skotlandia dengan skor 4-0. Waktu itu Belanda menang 4-0 sama Skotlandia. Ya gue rasa dengan pencapaian Tiani Reiner sampai saat ini, dia bakal dipanggil lagi buat next World Cup di timnas Belanda. Tapi nggak usah sedih karena kita nggak bisa ngerekrut Tiani Reiner. Kita punya opsi lain yaitu Eliano Reiner, adiknya si Tiani Reiner. Sampai detik ini harusnya Eliano Reiner udah dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Nah waktu itu gue sempet ngeliat Instagramnya Eliano Reiner, dia ngeposting tentang salaman sama Erick Thohir terus jadi naturalisasi ke Indonesia. Di kolom komentarnya tuh ada Tiani Reiner kasih emot bangga. Jadi si Tiani walaupun dia nggak join ke Indonesia, tapi dia sangat support adiknya join timnas Indonesia. Nah si Eliano ini juga satu klub yang sama kayak mantan klubnya kakaknya Tiani Reiner yaitu PC Zwolle. Jadi kan nggak memutus kemungkinan Eliano juga bisa sehebat kakaknya Tiani Reiner. Bang, Eliano ini tuh bisa main di posisi mana aja sih di timnas Indonesia? Soalnya kan sekarang timnas kita juga udah full sama pemain naturalisasi kan. Nah ini juga menarik nih. Gue juga pengen tahu sebenarnya Eliano tuh pengen ditaruh di posisi mana sih? Soalnya kan saat ini pemain naturalisasi juga udah banyak banget di timnas Indonesia senior kita kan. Nah berdasarkan interview Bang Arya Sinulinga sama Hamka Hamzah, Eliano ini bisa bermain di banyak posisi. Gue pernah lihat statistiknya dia itu sebenarnya posisi asli Eliano itu di back kanan. Tapi prediksi gue dia bakal bisa kayak kakaknya sih, bisa main di mana-mana. Kemungkinan besar nih Eliano bakal bersaing sama Tom Haye, Nathan Choaon, atau Ivan Yena kalau emang dia diposisiin gelandang kayak kakaknya. Atau bisa juga dia berposisi di sayap kiri, saingan sama Marcelino. Tapi yang gue tahu dari cuplikan clips yang gue tonton di YouTube, Eliano ini pernah ngegolin dari sayap kiri, which is itu posisinya Marcelino sekarang. Karena udah makin banyak nih pemain naturalisasi di Indonesia, gue penasaran juga apakah dari PSSI kita bakal ngambil naturalisasi lain lagi. Karena yang terakhir Miss Helger itu kan jadi center back ya. Eliano dia bukan penyerang murni. Nah masih ada posisi lagi nggak sih yang pengen diambil buat naturalisasi, khususnya untuk posisi penyerang? Nah setelah gue nonton podcastnya Bang Arya, ternyata kemungkinan ada 1 atau 2 pemain lagi yang bakal masuk ke timnas Indonesia, khususnya untuk pemain-pemain depan ya. Nah prediksinya itu bulan-bulan November 2024. Saya mau tanya satu Bapak, apa ada lagi yang dinaturalisasi di pemain keturunan kita yang posisi di gelandang serang dan juga penyerang? Dia bocoran. Bisa ada. Bisa. Berapa pemain? 1 atau 2 kali. Nanti Oktober ya. Oktober bisa kita proses lagi misalnya. Ada peluang seperti itu, mungkin November. Baru ada lagi yang bisa kita mainkan lagi. Ya kita doain aja, mudah-mudahan makin banyaknya pemain naturalisasi yang masuk ke timnas Indonesia bakal bikin kualitas sepak bola Indonesia juga naik. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe dan like, atau sebarin juga video ini ke teman-teman kalian yang suka banget sama bola. Dan kalau kalian punya topik yang menarik yang pengen gue bahas, kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.